preventif sudah. Ya, sudah dilakukan. Mau galungan ya, itu. Preventifnya ini kegiatan-kegiatan polisian yang bersifat preemptif ini memang secara rutin sebenarnya sudah dilakukan oleh Babin Kaptipmas kita, polsek, di tiap wilayah atau di setiap kecamatan ada. Dan itu menurut pilihan saya sudah bagus, cuman harus dioptimalkan. tajam. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini pertanyaan sehat ini sekarang bukan basa-basi, penting banget. Setelah era pandemi, pertanyaan sehat itu bukan basa-basi lagi. Ya, penting. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kelihatan segar ini. Betul. AA juga segar. Alhamdulillah. Hari ini kita kehadiran tamu penting. Ya, sangat penting. Komandan kita, Ya, Hajun, Komisaris Besar Polisi SH Kurniawan, Masya Allah. Sarjana Hukum, Master juga. Insya Allah. Oh, master beliau. Master. Luar biasa. Lisensi akademis penting seperti Betul. halnya SIM. Gitu. Betul. Jadi kompetensi ini sudah berubah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang komandan dikasih amanah gitu. Memimpin Polres Kota Tasikmalaya. Ya, yang dinamikanya luar biasa pada Tasikmalaya. Alhamdulillah. Tapi Tuhan nggak pernah salah loh ngirim ke Tasik. Iya. Rata-rata Kapolres yang dikirim ke Tasik adalah yang kapabel, Iya. yang sumpah. Kompetensi. Iya, luar biasa. Dan itu bukan seleksi mudah untuk jadi Kapolres di Kota Tasik. Saya yakin itu betul. Anugerah ya. Anugerah dari Allah. Peluang. Emang begitu ya kan? Jadi gimana kita ketika hadir di Tasik ada suasana Iya. batin apa gitu kira-kira waktu itu? Jadi begini Kang, kalau terkait dengan masalah pergantian pimpinan di Polres, kita sebagai anak buah tentunya menerima dan wajib melaksanakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pimpinan dalam hal ini dari Mabes Polri. Jadi dimanapun tempatnya, dimanapun kita diminta untuk menjadi Kapolres, tentunya kita harus siap untuk melaksanakan itu. Terkait dengan masalah penilaian seseorang apakah kapabel, apakah berkompeten di suatu daerah, itu tentunya hak Mabes Polri sudah memberikan suatu penilaian tersendiri. Saya pun juga tidak sebenarnya, mohon maaf Pak Kiai, tidak juga merasa saya berkompeten di Kota Tasikmalaya ini. Cuman karena memang itu sudah menjadi suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya untuk menerima amanah sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota. Insya Allah saya siap ke depan untuk memimpin Polres Tasikmalaya Kota ini. Amin. Alhamdulillah. Tampaknya memang segar sekali. Iya. Energi. Betul. Ya, program-programnya juga pasti Ya, segar. ya kita harus tanya beliau. Iya. Karena pengalaman beliau juga ketika di Jakarta, baik itu di satuan khusus di reserse, saya yakin betul pengalaman di Jakarta itu kan lebih multi kompleks, lebih luas. Ketika masuk ke daerah Tasikmalaya dengan tidak niat menyepelekan persoalan di Tasikmalaya, artinya beliau punya empirik, punya pengalaman bagaimana menghadapi situasi Kamtibmas gitu. Dan karena tupoksi polisi itu kan di sana sebenarnya, lebih kepada bagaimana menjaga keamanan, ketertiban umum dan lain-lain. Mengawali saya berdinas di Kota Tasikmalaya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Tentunya sebelum saya beranjak ke Kota Tasikmalaya ini, saya mencoba untuk mengetahui histori daripada Tasikmalaya itu seperti apa. Dan dari hasil pencarian saya, karena terus terang saya belum pernah dinas di wilayah hukum Polda Jawa Barat, baru lagi di Kota Tasikmalaya. Iya. Kami belum pernah mendapatkan penugasan di Jawa Barat ini, sehingga saya berusaha untuk mencari terlebih dahulu seperti apa Jawa Barat, seperti apa Tasikmalaya. Dan dari hasil pencarian saya, baik itu mungkin dari
penuturan mulut ke mulut, kemudian dari cerita senior-senior yang mungkin juga pernah jadi Kapolres di sini, kemudian juga dari histori yang saya baca di media, banyak hal yang harus kemudian saya nantinya pada saat itu nantinya pada saat saya akan menduduki jabatan sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota akan saya kerjakan. Mengingat karakteristik daerah Kota Tasikmalaya yang cukup kompleks, sekaligus juga mempunyai karakteristik tersendiri. Tentunya saya juga harus punya program atau treatment yang itu tentunya pertama tidak menyimpang dari apa yang menjadi ketentuan dari program Bapak Kapolri, namun tentunya itu adalah semua tujuannya untuk kemaslahatan umat, khususnya di Tasikmalaya. Dan mengenai tadi yang mungkin ditanyakan oleh Pak Kiai terkait masalah program-program, dari awal saya melihat Kota Tasikmalaya ini dengan karakteristik yang khusus sebagai kota santri, dan sangat sejuk ya. Pada dasarnya kotanya sejuk itu betul-betul ini Pak Kiai kan, sejuk kotanya dan insya Allah juga sejuk masyarakatnya. Dan itu saya harapkan saya bisa menjaga itu. Amin. Kesejukan, kedamaian di Kota Tasik ini saya berharap bisa terus menjaga supaya Kota Tasik ini kota yang sejuk yang sebenarnya dalam arti sebenarnya, karena memang cuacanya dikelilingi oleh pegunungan, khususnya ini di kaki Gunung Galunggung ya, di seputaran kaki Gunung Galunggung yang memang halnya sejuk, tidak seperti Jakarta tentunya. Dan setiap hari selalu panas, sejuk dalam arti yang sebenarnya, dan juga sejuk kondisi keamanan ketertiban masyarakat. Paling di Tasik itu bukan panas hangat. Nah, kita bangun kegiatan. Iya. Komunikasi, betul. Bagi kalangan. Betul. Nah, dari mewakili pandangan ulama, bagaimana nih mewujudkan kehangatan komunikasi? Ya. Sekarang ini kampanye penting karena harmonisasi itu sekarang itu sangat penting. Ya, sederhana filosofinya bahwa syahadaillah dalam kitab Al-Hikam, sepanjang di dunia ini la tastagribu wal aqdar madumta bi abdillah. Dunia ini ya pasti ada baik, ada tidak baik, ada salah, ada benar. Maka menyikapi ini harus dengan sikap secara teologis, ini sunatullah yang harus dihadapi. Kalau jenengan lapar ya mesti makan, kalau jenengan haus ya mesti minum gitu. Maka tugas Kapolres, tugas siapapun di Tasik atau di bumi manapun, di bumi pertiwi ini di dunia, artinya ya hadapi dengan wajar, hadapi ini dengan nikmat gitu loh, dengan kegembiraan, meskipun problemnya misalkan memusingkan kepala gitu. Dan saya yakin figur beliau, saya sudah dengar dari teman-teman kiai, beliau sudah keliling hampir beberapa puluh % pondok-pondok pesantren sudah disabangi beliau dengan pendekatan kekeluargaan. Beliau makan bersama dengan para kiai, saya senang luar biasa dan saya appreciate. Hanya cara itulah hari ini yang bisa dibangun oleh setiap pimpinan lembaga manapun, termasuk kepolisian, karena rakyat butuh polisi. Tidak bisa negara ini tanpa polisi. Sementara kekurangan polisi ya pasti ada, sebagaimana rakyat juga punya kekurangan. Mari jangan memandang kekurangan-kekurangannya, tapi melihat kemuliaan-kemuliaannya dan kebaikan-kebaikan gitu loh. Oke. Harmonisasi komunikasi berarti itu sebetulnya tindakan preventif yang paling sesungguhnya ya, yang efektif. Membangun harmonisasi komunikasi. Nah, komandan sendiri memandang langkah preventif itu seperti apa? Baik. Jadi kalau kita konsep yang tadi ditanyakan oleh Akang terkait harmonisasi, ini kan suatu yang harmonis itu kan harus kita bangun. Kalau menurut saya harus berlandaskan bangunan harmonisasi ini, bangunan yang harmonis ini harus kita bangun melalui 3 hal. Saya sebut sebagai 3K, yaitu komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Dari 2 hal itu kemudian
kita satukan menjadi suatu kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi adalah kunci. Betul. Jadi bila mana kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, demikian juga kita juga kemudian melakukan koordinasi dengan semua elemen, termasuk dalam hal ini pemerintahan, dalam hal ini Pemkot, kemudian juga instansi samping yang lain seperti Polri. Insya Allah nanti kita akan semua antara elemen dengan unsur pemerintah bisa berkolaborasi, yang tentunya tujuannya adalah mensukseskan program-program dari pemerintah, yang tujuannya adalah pastinya program pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Itu untuk semua elemen ya? Betul. Berlaku untuk semua elemen. Ya. Tapi dan ada yang langkah khusus ya, program khusus membangun kolaborasi dengan ulama, stakeholder masyarakat ya. Yang secara spesifik karena walau bagaimanapun pasti sebagai kota santri. Betul. Nah, mungkin bisa cerita sedikit atau membocorkan programnya. Jadi mulai saya menjabat saya menjabat sebagai Kapolres di Tasikmalaya Kota ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai, saya mencoba membangun komunikasi yang tujuannya tadi untuk harmonisasi tadi dengan para pimpinan pondok pesantren, para kiai, para ustadz yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota ini. Alhamdulillah beberapa kiai, beberapa ustadz, pimpinan pondok pesantren merespon dengan cukup baik, termasuk beliau tentunya. Alhamdulillah kehadiran saya di Kota Tasikmalaya ini, saya mohon doa restu sekaligus juga tentunya mohon dukungan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Tasikmalaya Kota nantinya. Dan dari sambutan yang baik itu, sambutan yang hangat, terbangunlah komunikasi yang baik, dan itu pun juga secara intens, insya Allah saya akan selalu menjaga silaturahmi itu dengan mengunjungi, kalaupun tidak sempat mengunjungi, jase kilo lah ya, menanyakan kabar Pak Kiai seperti apa. Kemudian kalau memang ada waktu, kami pun juga entah yang sifatnya formal maupun informal, kami akan kunjungan mengunjungi ke pondok pesantren. Itu di awal kami menjabat, saya berusaha membangun komunikasi tersebut, dan dari hasil komunikasi itu kemudian lahirlah gitu ya, lahirlah suatu gagasan atau ide saya yang nantinya akan saya terapkan di Polres Tasikmalaya Kota ini terkait tadi yang pertanyaan dalam upaya-upaya preventif dalam konteks melakukan atau melaksanakan tugas pokok dari Polres atau Polri. Nah, itu ada beberapa upaya yang akan saya lakukan. Perlu diketahui bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polri sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13, di situ disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah satu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 3 hal pokok inilah yang menjadi tugas pokok. Nah, implementasi daripada 3 tugas pokok dari kepolisian itu dilakukan dengan 3 upaya. Jadi semua ketiganya itu dilakukan dengan 3 upaya, yaitu upaya yang bersifat preventif. Preventifnya adalah dalam rangka mengedukasi, mencegah, upaya pencegahan dengan cara-cara edukasi dan pembinaan. Kemudian ada yang kedua adalah upaya preventif, itu upaya menjaga Kamtibmas. Kemudian juga upaya yang ketiga adalah upaya represif adalah upaya penegakan hukumnya. 3 hal itu kemudian saya coba
dalami selama beberapa bulan terakhir ini. Dan untuk tugas-tugas yang sifatnya preventif maupun represif itu sebenarnya sudah dilakukan dengan baik oleh Polres Tasikmalaya. Namun ada satu upaya dalam hal ini adalah upaya preventif yang upaya preemptif yang menurut saya memang kurang maksimal. Harus dimaksimalkan. Betul. Harus dimaksimalkan. Kurang optimal. Betul. Harus dioptimalkan betul. Belum optimal. Ya. Yaitu di upaya-upaya kepolisian yang bersifat preemptif. Nah, kalau upaya preventif dan represif itu sudah dilakukan dengan bagus, khususnya di upaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif. Kami punya tim Maung Galunggung, yang dibentuk oleh Kapolres sebelumnya, yang sudah bekerja kurang lebih 1 tahun belakangan ini, mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat dalam upaya meniadakan gangguan aktivitas khususnya kejahatan jalanan, premanisme, dan juga penyakit masyarakat. Itu sudah ada tim itu di ranah preventif dan juga represif terbatas. Saya katakan represif terbatas karena memang sebenarnya tugas represif itu ada di fungsi reskrim ya. Nanti ini ada tim Galunggung yang dibentuk, kemudian dia bekerja pada ranah preventif, menjaga, sekaligus juga represif terbatas. Mereka bisa melakukan penangkapan bila mana terjadi pada saat itu suatu tindak pidana, misalnya orang di jalan membawa senjata tajam, betul. ada geng motor tanpa helm, butuh-butuhan, bisa melakukan pencegahan, mengamankan, dan memproses secara hukum. Oke. Jadi preventif sudah. Ya, sudah dilakukan. Maung Galunggung itu. Preemptifnya ini dalam bentuk seperti apa? Betul. Nah, itu kemudian saya lihat bahwa kegiatan-kegiatan kepolisian yang bersifat preemptif ini memang secara rutin sebenarnya sudah dilakukan oleh Babin Kaptipmas kita, polsek, di tiap wilayah atau di setiap kecamatan ada Pak Kiai, termasuk juga di Polres oleh bintara-bintara atau perwira kita yang memang fungsi Binmas. Nah, itu sudah dilakukan. Dan itu menurut pilihan saya sudah bagus, cuman harus dioptimalkan. Tajam. Betul. Untuk itulah ke depan mungkin dalam waktu dekat ini, amin. sedikit kami bocorkan atas restu juga dari para kiai, para ustadz, termasuk juga dari beliau, kami ingin membentuk suatu tim khusus yang bekerja dengan upaya-upaya preemptif. Membangun kesadaran, membangun kesadaran sosialisasi, untuk patuh pada hukum. Nah, itu tentunya tim itu akan kita sesuaikan dengan karakteristik daripada masyarakat Tasikmalaya kota ini, di mana Tasikmalaya sebagai kota santri, banyak pondok pesantrennya. Kita harus berkolaborasi tadi itu, menjaga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pondok pesantren untuk membuat tim ini, biar tim ini bisa masuk ke pondok pesantren, memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif terkait tugas-tugas polisian, dan juga terkait juga dengan bagaimana masyarakat ikut secara sadar, ikut untuk berpartisipasi membangun kondisivitas dari masyarakat kota Tasikmalaya. Nah, ini menarik yang preemptif. Kemudian bisa memandang mempertajam rancangan program. Saya sih sangat bergembira sekali, dan ini mudah-mudahan gagasan beliau disambut oleh semua tokoh, kemudian bisa kolaps, bisa melakukan kerjasama. Karena untuk upaya ketertiban keamanan itu perlu kerjasama. Tidak bisa hanya polisi saja, tidak bisa hanya kiai saja, tidak bisa hanya tokoh saja. Semua harus terlibat, harus dibangun dengan sebuah kesadaran, dengan riang gembira loh, bahasa saya dengan riang gembira. Semua merasa riang gembira karena merasa tanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban di kota Tasikmalaya gitu. Bahwa
Ekonomi akan lancar kalau ketertiban itu terjaga. Keamanan terjaga, maka investasi juga akan masuk dengan baik. Tasik ini kekuatan agama dengan kekuatan ekonomi cukup seimbang. Maka dengan hadirnya beliau nanti gagasan, kita tunggu pemirsa sekalian, yang saya yakin gagasan ini sangat genuine untuk Kota Tasikmalaya. Karena memang Kang Dudi beliau serse. Serse itu tidak asumsi, faktual. Faktual, tapi sekarang beliau sebagai Kapolres juga mulai fiksionalnya diasah oleh beliau. Mulai diterapkan ilmu-ilmunya gitu. Ya, saya yakin sehari tanpa polisi di Kota Tasikmalaya, contoh, lalu lintas nggak ada polisi yang ngatur, itu bisa tabrakan orang. Jadi jangan memandang sebelah mata terhadap tugas kepolisian. Soal ketidakbaikan oknum, siapapun bisa melakukan. Kiai juga banyak oknum, tokoh-tokoh ormas juga banyak oknum. Maka jangan bicara oknum, tapi bicara sesuai undang-undang, sesuai peraturan. Mari kita semua tertib hukum. Dukung beliau untuk kasih lebih kondusif, terjaga dan aman. Insya Allah. Ya, mantap. Jadi tadi sebagai closing nih, Iya, namanya. iya. Karena komandan juga ada Iya. penting lain. Iya, betul. Sebagai closing. Jadi intinya kan kolaborasi. Betul. Sebagai closing penekanan dan Ya, penutupnya ya. Bahwa tentunya saya sebagai pimpinan di Polres Tasikmalaya Kota dan seluruh jajaran sampai ke tingkat polsek, bahkan sampai ke tingkat kepolisian subsektor dan juga di tingkat kelurahan, karena di tingkat kelurahan itu ada struktur terkecil daripada kepolisian ini, yaitu diemban oleh anggota-anggota kita yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas. Kamtipmas ini satu desa, satu kelurahan, atau maaf, satu bintara, satu anggota, satu kelurahan, atau satu desa. Karena untuk diketahui wilayah hukum dari Polres Tasikmalaya Kota ini juga membawahi sebagian wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ada desa juga. Itu satu desa atau satu kelurahan itu satu Babin Kamtipmas. Apa yang kami lakukan dari tingkat Babin Kamtipmas sampai dengan saya sendiri tentunya tidak akan serta-merta bisa tercapai apa yang menjadi harapan kita dalam mencapai kondisivitas daripada Kamtipmas di wilayah Tasikmalaya Kota ini tanpa didukung dari seluruh elemen yang ada di masyarakat. Baik itu kalangan pondok pesantren, para kiai, pak ustadz dan santrinya tentunya, LSM, ormas, dan tentu saja kalangan pengusaha. Semuanya harus bisa bersinergi, semua harus bisa berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan juga berkolaborasi dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan umat. Betul. Amin. bisa mempertajam lagi. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau sebagai Kapolres Tasik, dan tujuan beliau sangat mulia. Undang-undang kepolisian dibentuk juga bukan hasil pikiran sembarangan, demi ketertiban sebagaimana firman Allah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perintah Allah menjaga keamanan negeri ini di mana kita tinggal. Dan saya terus akan mengkritisi beliau, mengingatkan beliau sebagaimana tugas seorang ulama. Begitupun beliau memberikan masukan kepada ulama agar ulama juga paham tentang undang-undang, paham tentang KUHP. Sinergi ini yang kita bangun, bukan kepura-puraan, tapi kebersamaan dengan beliau. Tasikmalaya, insya Allah. Amin. Baik, mantap. Jadi sebetulnya kata kuncinya 3 tadi. Ya. Komunikasi, Komunikasi, koordinasi, koordinasi, dan kolaborasi. Itu arkan hablum minan nas. Rukun dari hablum minan nas itu. Oke, sangat senada sekali. Ya, betul. Apa? Ya. Ini adalah modal dasar untuk membangun kehangatan komunikasi yang Riang gembira, makan bersama, dan ada lagi bocoran yang Budi. Beliau hobi makan jengkol yang dipotong kecil-kecil, digoreng kering gitu loh. Oh, itu iya. tradisi pesantren itu, ciri khas. Baik, Nanti kita agendakan makan bersama dengan menu goreng jengkol dengan dipotong kecil-kecil itu. Betul. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa perbincangan singkat hangat. Nah. Intinya kehangatan, harmonisasi Iya. itu sangat penting untuk membangun kemaslahatan secara gotong royong. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.